Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim, Al-Malikul Haqqul Mubin. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim, Al-Malikul Haqqul Mubin. أحييكم تحية إسلامية، تحية مباركة، تحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadratul muhtaramin, kepada para alim ulama, wabil khusus kepada Romo Kiai Dr. Haji Sudirman Magister Agama selaku dosen mata kuliah manajemen dakwah. Dan tak lupa kepada semua teman-teman onlineku yang berbahagia. Pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Zahratul Mufidah dengan NIM 230 10 111 0014 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul walau dengan tatap muka, dalam keadaan online, dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran, yang telah memberikan pencerahan dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Teman-temanku semua yang berbahagia, saat ini kita telah memasuki bulan Dzulhijjah. Terdapat peristiwa penting yang ada di bulan Dzulhijjah. Apa itu teman-teman? Apakah teman-teman tahu? Baik, di bulan Dzulhijjah ini terdapat 3 peristiwa penting. Yang pertama ada puasa Tarwiyah, yang kedua ada puasa Arafah, dan yang ketiga ada perayaan Hari Raya Idul Adha. Teman-temanku semua,
Apakah kalian tahu apa itu puasa Tarwiyah? Apa itu puasa Arafah? Baik, puasa Tarwiyah adalah puasa sunnah yang dikerjakan oleh umat muslim pada tanggal 8 Dzulhijjah. Mengapa kita melaksanakan puasa Tarwiyah? Barang siapa yang melaksanakan puasa Tarwiyah, maka Allah akan memberikan mereka pahala setara dengan Nabi Ayub atas cobaan atau musibahnya. Kemudian selanjutnya, apa itu puasa Arafah? Apakah teman-teman tahu apa itu puasa Arafah? Baik, puasa Arafah adalah puasa yang dikerjakan oleh umat muslim yang tidak sedang berhaji atau sedang beribadah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun keutamaan dari puasa Arafah yaitu kita dibebaskan dari siksa api neraka. Juga Allah akan menghapus dosa kita setahun lalu dan yang akan datang. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah yaitu adanya peristiwa Hari Raya Idul Adha. Terdapat amalan-amalan penting yang ada di dalam perayaan Hari Raya Idul Adha itu sendiri. Apakah itu? Yang pertama, kita harus mengumandangkan takbir. Mengumandangkan takbir bisa dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah pagi hingga pada tanggal 13 Dzulhijjah sore hari. Siang harinya. Dan pada tanggal 9 Dzulhijjah malam kita dianjurkan untuk mengumandangkan takbir semalaman sampai akan melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha. Dan kita membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kemudian yang kedua yaitu kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita tidak dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha. Berbeda dengan sholat Idul Fitri yang sebelumnya kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Tetapi pada perayaan Idul Adha ini kita tidak dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha. Kemudian yang ketiga yaitu kita memakai pakaian yang terbaik menurut kita, yang menutup aurat, yang sopan. Terus apabila yang laki-laki bisa menggunakan parfum. Selanjutnya, apabila kita berangkat menuju tempat sholat Idul Adha maupun pulang, kita melewati jalan yang berbeda. Terus kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat
Kemudian dilanjut dengan khutbah. Setelah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, kita melanjutkan ke peristiwa penting, yaitu berkurban. Berkurban ini kita meneladani dari sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim melaksanakan ini karena beliau sangat patuh, sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela menyembelih putranya sendiri. Pada saat Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, pada saat hampir menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Maka dari itu, marilah kita untuk ikut berkurban. Adapun hal-hal yang dapat kita teladani dari peristiwa Idul Adha, yang pertama dari aspek peribadatan, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih percaya, lebih mendekatkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu aspek kemasyarakatan. Kita setelah menyembelih hewan Idul Adha, hewan kurban tadi, kita membagikan daging-dagingnya kepada masyarakat. Itulah bentuk kita peduli, itulah bentuk kita berbagi kepada tetangga semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kultum ini saya tutup, marilah kita bersolawat bersama-sama. Salatullahi wa salam ala man khulquhul Qur'an Muhammad muballighil bayan biqasmi rahmatil alam. Salatullahi wa salam ala man khulquhul Qur'an Muhammad muballighil bayan biqasmi rahmatil alam. Sebelum saya tutup, apabila saya ada kesalahan, baik dari segi ahwaliyah maupun aqwaliyah, minal ibtida'i ilal intiha, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ada pantun, ada es celup rasa durian, tak lupa di atasnya dikasih selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiran undur ma qala wa la tandur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.